Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, luar biasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak menyesal Tuhan untuk mengiring Yesus dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau tetap melayani Engkau. Kami mau tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota
Selamat pagi semua sidang jemaat DM Glory Permi yang berada di rumah. Kita pun sudah berada di akhir bulan Januari pada hari ini, tepatnya 31 Januari 2021. Kita masih diperkenankan Tuhan untuk boleh ada dan menjalani aktivitas kita sepanjang tahun ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Meskipun kita harus diberlakukan PKPB, namun kita tetap bersyukur oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan segala karya ciptanya, termasuk Anda dan saya yang sampai saat ini masih Tuhan izinkan untuk bertahan di masa pandemi. Oleh yang sedemikian, saya ingin membawa kita semua jemaat Tuhan yang ada, yang mendengarkan video ini secara online. Saya mengajak kita untuk boleh merenungkan satu topik yang bertemakan berani berkarya meskipun pandemi masih belum berlalu. Itu satu topik yang saya berpikir saya ingin mengajak jemaat untuk tetap bekerja, menjalani aktivitas dia di dalam satu kekuatan daripada anugerah Tuhan. Sehingga pada hari ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan topik berani berkarya meskipun pandemi belum berlalu. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sebentar untuk berdoa, untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Apa yang patut kita lakukan di masa pandemi ini dalam konteks firman Tuhan, bagaimana kita menjalaninya supaya kita tetap berada di dalam posisi keberkatan Tuhan, tetap dalam posisi berfokus kepada Allah meskipun pandemi belum berlalu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu membawa tema ini ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan berbicara melalui firman-Nya, melalui topik ini. Hamba tahu kami mempunyai banyak keterbatasan, tetapi apabila kami mengandalkan Tuhan di atas segala keterbatasan kami percaya Tuhan akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Dengan demikian ya Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu yang akan saya sampaikan di bawah satu tema, berani berkarya meskipun pandemi belum berlalu. Doa hamba supaya semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan yang saya kongsikan hari ini mengalami kekuatan, dorongan, semangat meskipun pandemi ini masih belum berlalu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Bapa yang telah memberikan firman-Nya di dalam hati hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk membahas topik ini saya membawa kepada kita dua ayat firman Tuhan yang menjadi satu landasan bagi kita. Bagaimana kita harus berkarya di era pandemi, meskipun pandemi belum berlalu sehingga tahun 2021 dari sejak COVID-19 di Wuhan. Tetapi akibatnya kita tetap masih bertahan sehingga pada saat ini. Meskipun ada banyak di antara anak-anak Tuhan yang sudah kembali kepada penciptanya, tetapi kita yang masih berada di era pandemi ini, masih Tuhan izinkan boleh berjalan dan melakukan aktivitas kita. Saya mau supaya sidang jemaat Tuhan tetap semangat di dalam kondisi yang seperti kita alami pada saat ini. Dua ayat firman Tuhan itu menjadi satu landasan bagi saya untuk boleh menyampaikannya kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 6, firman Tuhan begini bunyinya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui
Apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik? Satu ayat lagi yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10e berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Berdasarkan dua ayat firman Tuhan ini, saya ingin membawa jemaat untuk melihat bagaimana kita berkarya. Apa alasannya kita harus bekerja? Apa alasannya bagi kita untuk berkarya meskipun berada dalam keadaan pandemi? Paling setidak-tidaknya saya memberikan kepada saudara 3 alasan. Yaitu yang pertama adalah karena sejak penciptaan Allah menghendaki supaya manusia ciptaannya itu tetap berada di dalam satu activity, bekerja, terus bekerja. Allah menciptakan manusia untuk bekerja. Ya. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi yang saat ini sekarang sedang berada di persekitaran kita, terbukti daerah kita Miri berada masih di dalam zona merah. Artinya pandemi di sana sini masih berterusan. Tapi puji nama Tuhan, saya melihat mengikuti WhatsApp yang ada, tidak ada kematian. Itu berarti imun kita semakin kuat. Itu artinya kita tetap bertahan oleh karena Tuhan menghendaki kita terus berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 2 ayat 15. Ketika Tuhan Allah menciptakan Adam, Dia berkata kepada manusia itu, dan Tuhan Allah menempatkan manusia itu, Adam, manusia pertama itu di Taman Eden. Dia berkata, supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Artinya ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menghendaki supaya manusia itu bekerja. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin Anda berkata kepada saya, Pastor, bukan saya tak mau kerja, saya diberhentikan bekerja, retrenchment. So artinya kita di retrench, kita diberhentikan, bukan kemauan kita. Ya. Lalu bagaimana dalam kondisi yang seperti ini, Pastor? Bukan saya tidak mau bekerja, masalahnya saya diberhentikan bekerja. Lalu apa yang harus saya kerjakan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang yang sedang diberhentikan dalam pekerjaan. Buktinya karena apa? Ya, penerbangan kita saat ini tidak diterbangkan. Dalam arti kata, banyak kondisi penerbangan pada saat ini sedang mengalami down. Artinya menurun. Bukan hanya menurun, merosot. Oleh karena kita dilarang untuk bepergian ke luar negara, bepergian ke luar daerah. Ya. Batasan-batasan diberlakukan kepada kita. Bahkan pekerjaan pun sudah tidak ada. Ada banyak anggota jemaat kita yang sedang berada di dalam kondisi yang seperti itu. Lalu jawabannya adalah Tuhan mau kita bekerja. Bukan saya tidak mau bekerja, tapi tak ada pekerjaan yang menerima saya. Wah, saudara-saudara, dalam kondisi yang seperti ini saya ingin mengajak saudara dalam posisi yang seperti ini. Memang kadang-kala kita mempersalahkan orang lain, mempersalahkan diri sendiri, mempersalahkan company dan sebagainya. Mungkin saja terjadi, tetapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk kita mempunyai persepsi yang benar bahwa Tuhan izinkan Anda diberhentikan karena Tuhan menginginkan Anda terus bekerja dalam posisi kita mencari peluang yang lain. Ya, saudaraku, Tuhan Allah kita menciptakan kita untuk menjadi pekerja, bukan juga artinya kita tak ada peluang bagi kita. Tuhan senantiasa memberikan peluang demi peluang bagi kita untuk tetap terus bekerja. Dalam kondisi yang seperti itu, Anda memerlukan 3 perkara. Yang pertama, berani menyusun langkah atau strategi apa yang harus Anda lakukan di saat Anda diberhentikan dalam pekerjaan. Mungkin di era pandemi ini memang sangat-sangat banyak hal yang boleh kita lakukan.
perencanaan dan pengaturan strategi apa yang saya akan lakukan kalau sudah seperti ini. Ya, artinya berani mencoba strategi yang baru di era pandemi. Fokus kita adalah segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan sekuat tenaga. Mungkin pada waktu itu Anda hanya duduk di office, senang dengan kondisi ekon senantiasa ada, sesuatu yang nyaman bagi Anda. Tetapi kali ini Anda digegarkan untuk Anda bekerja dengan tangan Anda sendiri. Ya, bukan berarti di office tidak bekerja dengan tangan. Dalam arti kata, bekerja dengan sekuat tenaga. Mungkin muscle Anda dipergunakan pada saat ini untuk bekerja. Saudaraku, ini sesuatu yang perlu kita amati dengan bijak. Jadi jangan sampai kita, saya sudah diberhentikan bekerja, ya marilah kita tidur dengan nyaman di rumah kita masing-masing. Oh saudara, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu, lakukanlah itu dengan sekuat tenaga. Artinya kita diminta untuk berkarya. Artinya kita tetap harus bekerja. Oleh karena apa? Itu tujuan Tuhan atas hidup Anda, atas hidup saya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana cara kita melakukan pekerjaan di era pandemi. Tetapi paling setidak-tidaknya alasan yang pertama, kita tetap zoomkan kepada Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kita terus bekerja. Jangan sampai kita karena pandemi ini kita putus asa sehingga kita tidak melakukan apa-apa dan diam di rumah sepanjang masa. Saudara-saudaraku, mungkin bagi Anda yang sedang mengalami pemberhentian bekerja ini, syukur kepada Tuhan. Saya harus berkata, ada bantuan prihatin BPH, bantuan prihatin negara kita untuk kita boleh terima. Tetapi itu sampai setakat mana? Hidup ini harus kita jalani, anak kita ada dan sebagainya, supaya kita sensitif terhadap keperluan yang ada di dalam rumah tangga kita. Artinya mungkin Tuhan, artinya Tuhan menghendaki kita terus bekerja, tetapi mungkin tidak pada posisi yang lama, yang pada waktu kita sudah nyaman di tempat itu. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan kepada Anda. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk meminta kepada hikmat Allah, kerjaan apa yang harus saya lakukan di era pandemi ini, Tuhan. Ya, ada satu kesaksian, bukan kesaksian, saya baca di dalam internet. Seorang pilot penerbangan, ya, di KL sana. Dia sehari-harian dia adalah pekerjaannya sebagai pilot, sesuatu yang begitu diimpikan banyak orang. Tetapi sebab penerbangan pada saat ini dibatasi, maka dia harus diberhentikan bekerja. Saudara, apa yang dilakukannya? Dia menjual mie ayam dengan membuat nama kedai dia Captain Corner. Artinya yang paling unik, dia pakai uniform captain dia sebagai pilot untuk melayani customer dia di kedai Captain Corner. Saudara, mungkin kita berpikir, wow, seorang kapten, seolah-olah dia mau pergi mau menerbangkan pesawat, tetapi sebenarnya dia sedang melayani orang lain melalui mie yang dijajakannya di tempat kedainya. Kedainya sederhana, hanya dibuat Captain Corner. Saudara, itu artinya kita harus bijak untuk mencari pekerjaan meskipun kita sedang berada di era pandemi ini. Wajar-wajar saja kalau kita berpikir ada banyak orang lain yang sedang mengalami pemberhentian bekerja. Bukan hanya Anda, tetapi mereka tetap bersukacita. Oleh karena apa? Karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Satu hal yang menginspirasi saya, kita harus mengenal rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Tuhan menciptakan kita bukan kebetulan. Itu artinya kita harus meminta hikmat Tuhan. Karena Allah mempunyai rencana besar atas hidup Anda, atas hidupku. Maka kita harus hidup di dalam rencana itu. Seorang
penggerak misionaris di penggerak misionaris modern, namanya William Carey. Dia berkata begini, berharaplah terhadap hal-hal yang besar dari Allah dan rencanakanlah hal-hal yang besar bagi Allah. Artinya kita berharap kepada Tuhan, tetapi harapan itu untuk kebesaran nama Tuhan. Saudaraku, artinya saudara-saudara, ketika kita bekerja, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu bagi hidup kita, adalah untuk bagaimana kita melalui pekerjaan itu, kita memahami bahwa Tuhan sedang memakai kita dan kita sedia untuk melakukannya bagi rencana Allah yang besar. Saya percaya apabila zoom kita adalah kepada rencana Allah yang besar itu, maka apapun pekerjaan kita, jangan pernah orang berkata, oh dia sudah menurun-nurun. No, tidak ada yang menurun. Tetapi kita sedang menggenapi rencana Allah untuk hal yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, mari saya mengajak jemaat, mari saya mengajak Anda untuk tetap berkarya, untuk tetap melihat kepada harapan-harapan yang besar dari Allah, serta merencanakan semua harapan itu bagi Allah yang besar. Saudara-saudara, itulah pemikiran kita, itulah harus posisi kita sebagai anak-anak kerajaan, melakukan pekerjaan kita meskipun pandemi belum berlalu. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang hidup dalam rencana Allah. Tidak ada kata terlambat. Mungkin saudara, apa yang dikatakan pengkhotbah itu tadi, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari ini, janganlah memberi istirahat tanganmu pada siang hari, petang hari. Artinya kita tetap melakukan pekerjaan kita bagi diri kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki hal itu supaya kita tetap berada di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Allah. Jadi saudara, saya mengajak kita jemaat Tuhan, jangan berhenti bekerja meskipun Anda telah diberhentikan bekerja. Yang kedua, saya ingin membawa saudara alasan yang kedua, mengapa kita harus bekerja, mengapa kita harus berkarya padahal pandemi masih ada. Saudaraku, Allah menghendaki kita terus berkarya. Oleh karena apa? Supaya kita mengenal dan memahami kuasanya. Saudara, Allah itu berkuasa dan berdaulat di atas semua segala ciptaannya. Selalu saya berkata, Allah itu yang mengatasi, yang di bawah kendali Allah semua apa yang telah diciptakannya ini. Jadi fokus kita bukan kepada pandemi, fokus kita kepada Allah dan kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berharap ketika kita berada di dalam kondisi yang seperti ini, pandemi boleh ada di tengah-tengah kita. Oleh karena kita tidak menghendaki pandemi ini ada, tetapi dia sudah ada. Tetapi kita tetap berjalan dalam kuasa Allah. Ada amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu menanggungnya, dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau membawa kita bahwa pandemi masih ada. Tetapi meskipun masih ada, Dia mau kita mengalami kuasanya di era pandemi ini. Sehingga tidak ada sesuatu yang di luar daripada kendalinya Tuhan. Kita harus mempunyai persepsi yang benar ketika kita mengalami berbagai peristiwa. Kita harus mempunyai persepsi yang benar apabila kita diizinkan untuk mengalami tahun pandemi ini. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak
memberhentikan pandemi ini. Itu ada di bawah kendalinya Tuhan. Sehingga kalau boleh bahasa sehari-hari, saya suka-sukanya Tuhan saja. Tuhan berkuasa untuk memberhentikan dan Tuhan berkuasa di atas semua ciptaannya. Jadi yang penting Anda dan saya harus hidup di bawah kendali. Jangan sampai mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan seolah-olah diam ketika saya menderita? Tidak ada alasan. Tuhan izinkan semua penderitaan itu terjadi dalam kehidupan seseorang karena Tuhan mempunyai rencana bagi hidupnya. Stephen Covey dalam bukunya dia berkata begini, ketika Anda mengalami berbagai-bagai penderitaan, karena Tuhan ingin memberi Anda sesuatu yang berharga. Semakin besar pergumulan semakin besar janji yang akan Tuhan berikan kepada Anda, semakin besar hadiah yang akan Tuhan percayakan kepada Anda, semakin besar juga penderitaan yang membalutmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya selalu memiliki persepsi yang benar tentang Tuhan. Oleh karena apa? Saya tidak mau lari daripada itu. Karena ketika saya mengalami saya bertanya kepada Tuhan, hadiah apa yang saya akan terima kalau saya menang daripada perkara ini. Saudara, lihat kepada janji Allah. Apabila kamu hanya melihat kepada penderitaanmu, maka kecillah kekuatanmu, kata firman Tuhan. Sehingga jangan orientasikan pemikiran Anda hanya kepada pandemi, tetapi lihatlah kepada kuasanya. Tuhan berkuasa di atas semua ciptaannya, termasuk pandemi ini. Bukan Tuhan, saya tidak berkata bahwa Tuhan menciptakan pandemi ini untuk kita mengalami penderitaan. Tuhan itu adalah Allah yang bijak, Allah yang merencanakan. Saya memang tetap konsisten, Allah merencanakan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang percaya. Jadi pandemik memang ada, tetapi berada di dalam batas, di dalam kedaulatan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit baginya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda, meskipun saya sedang berkhotbah di kursi-kursi kosong, tetapi Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap Anda jangan berfokus kepada pandemi, tetapi berfokuslah kepada kuasa Allah yang dapat melampaui segala perkara. Di tengah pandemi ini, saya membawa Anda untuk melihat 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Jadi kita fokus kepada kesetiaan Allah kepada hidup kita. Mungkin Anda ingin bertanya, Pastor, ada juga orang yang meninggal, hamba Tuhan juga, teman saya telah mendahului. Saya begitu terkejut, ya, saudara-saudaraku. Saya begitu terkejut. Kenapa dia secepat itu? Dia seorang yang begitu aktif melayani di Bali. Saya tahun 2013 yang lalu menginap di rumahnya. Saya begitu terkejut mendengar dia sudah dipanggil Tuhan. Kenapa orang yang begitu mengasihi Tuhan dipanggilnya segera? Saya harus berkata, itu di bawah kendalinya Tuhan. Semua terkejut mendengar berita itu. Tetapi saudaraku, saya harus berkata, Tuhan izinkan semuanya berlaku. Bukan Tuhan tidak tahu peristiwa yang kita alami, tetapi semua itu ada di bawah kendalinya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, Allah menghendaki kita berkarya supaya kita tetap memfokuskan diri bukan hanya kepada kuasanya saja, tetapi kepada pemeliharaan dan perlindungannya. Perlindungan Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Saudara-saudaraku, pandemi ini kita lihat kepada pemeliharaan Tuhan. Apabila kita fokus kepada pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita pemahaman bahwa Allah ingin memelihara Anda. Allah ingin Anda fokus kepada pemeliharaannya meskipun pandemi ini masih terus ada. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 28 dia berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Jangan berhenti bagi mereka yang mengasihi. Semua orang boleh mengasihi Tuhan, tetapi hidup dalam terpanggil, hidup dalam panggilan dan sesuai dengan rencana Allah, itu sesuatu yang berbeza. Saudaraku, mungkin Anda akan berkata, kita ini semua mengasihi Tuhan, kenapa Tuhan berhentikan kita bekerja? Oh saudaraku, saya mau membawa kepada kita pemahaman. Di atas penderitaan, di atas peristiwa yang Anda alami, Allah ada bersama Anda. Dia mau Anda melihat bagaimana Dia memelihara Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Anda Allah tetap kekal untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah kecewa meskipun kita sedang mengalami PKPB, bersyarat. Artinya kita tidak boleh pergi. Ada banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi kita harus menunda oleh karena kita berada di dalam kebersyaratan SOP yang berlaku. Saya ingin tetap menyatakan kepada Anda, kita harus ikuti SOP, jangan melanggar SOP. Ya, pelanggaran terhadap SOP mempunyai sanksi. Ya, kita belajar karena kehidupan kita pun diproses oleh Tuhan, sehingga SOP yang ada, yang ditetapkan bagi kita harus ikut. Ya, jangan buat SOP kalau kamu tidak mampu mengikutinya, kamu kena saman nanti. Ya, kira-kira demikian. Ya, kalau kamu mau kena saman, ya baguslah. Kamu menyelesaikan saman itu sendiri, karena kamu yang mau. Kira-kira demikian. Jadi SOP ini untuk memprotek kita, untuk melindungi kita. Kalau pakai masker lah. Ya. Kalau mau cuci tangan dan sebagainya. Itu SOP yang berlaku. Ya, masuk ke gereja harus pakai My Sejahtera, cek suhu. Ya, kira-kira demikian. Kita ikuti itu sebagai satu persyaratan. Karena apa? Seperti itulah yang diberlakukan kepada kita pada saat ini. Karena Tuhan mau memelihara kita. Di atas semua persyaratan itu Allah turut bekerja di dalamnya. Yang kedua, lalu bagaimana cara kita berkarya di era pandemi? Ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita tetap boleh berkarya meskipun era pandemi. Yang pertama, saudara, lakukan segala sesuatu yang Anda minati. Ya. Dan berfokus. Minat Anda itu Anda minati dan berfokus untuk kemuliaan Allah. Ya. Kita berkata begini, 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi Allah di dalam semua perencanaan kita, dalam semua perkara yang kita lakukan, fokus dia adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan itu apa saja, asal itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kata mencuri itu untuk kemuliaan Tuhan, salah. Itu kan sudah jelas. Kalau fokus kita, pekerjaan apapun, kalau fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, tanya diri Anda sendiri. Adakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kesenangan diri? Atau untuk ketenaran diri? Oh saudara, saya melakukan ini bukan untuk supaya Anda mengenal saya, no. Saya memang hamba Tuhan untuk boleh menyuarakan suara kebenaran, yaitu Injil Yesus Kristus. Jadi boleh-boleh saja apapun yang kamu lakukan, apa-apa saja yang kamu lakukan. Karena dikatakan di sini, jika engkau makan, jika engkau minum, kalau minuman itu untuk memuliakan nama Tuhan atas hidupmu, lakukan minuman apapun itu. Tetapi jangan kamu kata minuman Baygon itu bagus ke ibu, Ritset bagus ke ibu. Ya mati kamu nanti karena itu. Adakah dengan kematian yang kamu rancangkan sendiri untuk kemuliaan Tuhan? Tidak. Ya kan? Jadi lakukan jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Saya makan, saya minum untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita makan bukan masalah halal atau tidak. Ya, tidak ada yang tidak halal bagi saya.
Oleh karena apa? Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang tidak halal itu, yang mencuri, itu tidak halal, ya, merampok, berzina, nah, itu tidak halal. Nah, jadi artinya kita perlu melihat fokusnya. Fokusnya adalah lakukan segala sesuatu yang Anda minati dan berfokuslah untuk kemuliaan Allah. John Maxwell pernah berkata, Tuhan Allah tidak akan pernah bergerak sampai Anda bergerak lebih dahulu. Allah memakai Anda untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Jadi kalau Anda diam, adakah artinya bukan Tuhan tidak mau memberkati Anda, tetapi Anda tidak melakukan segala sesuatu. Fokus Dia adalah kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, lakukan pekerjaan itu dengan sekuat tenaga. Tadi saya berkata di dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya saudara-saudaraku, kita perlu harus melakukan dengan kekuatan kita. Ya, mengasihi Tuhan pun dengan kekuatan, bukan? Dan kata mengasihi Tuhan itu ya hanya kata ku sembah kau. Ku sembah artinya dengan kekuatan kita menyatakan bahwa kita menyembah Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Artinya kita melakukan dengan kekuatan kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita. Begitulah cara kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan, bukan? Hal yang sama berlaku di dalam kehidupan kita. Lakukanlah pekerjaan kita dengan sekuat tenaga. Lakukanlah pelayanan Anda dengan sekuat tenaga, dengan cara yang ada. Jangan copy paste seperti orang. Ya. Senang aja banyak orang copy paste ya. Saya kata kepada penuntut MITS dulu, ya, kita harus kerja dengan sekuat tenaga, mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Sebab banyak orang di dalam sana boleh copy paste tanpa minta bayaran. Ya. Tetapi itu bukan karya Anda, itu mencuri minda seseorang. Bagi saya itu dosa. Ya. Saudara-saudara, saya harus tegas. Karena apa? Kadang-kadang kita melakukan berbagai cara, yang penting kan jadi berkat. Oke. Tetapi adakah kalau itu memang punya orang lain buat nama orang itu? Ya, kadang-kadang pernah satu kali orang pakai karya saya. Semua dia copy paste, dia buat sebagai karyanya. Itu pencurian minda. Ya. Saya harus berkata kepada saudara, kerja kuat. Kalau kamu mempersiapkan khotbah yang baik, memang harus kamu mempersiapkan supaya orang lain pun mendengarnya. Kalau itu daripada hati kamu, kalau itu dari hati orang, itu beda-beda, lain ceritanya. Saudara-saudara, di era pandemi ini, saya berharap kita semua berkongsi, ya, lakukan pekerjaan kita dengan bijak. Tujuannya apa? Supaya kita melalui pekerjaan kita itu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Jadi itu yang saya mau, supaya mungkin kita berpikir pekerjaan apa ya yang harus saya lakukan. Saya melihat di kebanyakan WhatsApp, di dalam Facebook juga, begitu orang giatnya untuk boleh bisnis online, ya. Bisnis online artinya melakukan segala sesuatu. Ya, kalau kamu mau bisniskan dia, bisniskan. Ya, itu karya Anda, bukan? Saya pun melakukannya. Saudara, saya membuatnya bisnis online dalam arti kata, ya meskipun tak ada yang laku, bukan karena saya terhak untuk boleh, ya saya lakukan juga. Ada orang yang meminta buku saya dan sebagainya. Tetapi kita bukan, lagi-lagi saya mau mengatakan itu, segala yang kita lakukan, jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepujian diri. Ya, kalau itu karya Anda diberkati, orang diberkati, kenapa Anda
takut untuk melakukannya. Karya itu adalah karena Tuhan. Lagi-lagi saya berkata fokus karena Tuhan. Ya. Jadi era pandemi sekarang ini, orang banyak working from home, bekerja dari rumah. Ya, artinya kita dipercayakan bekerja dari rumah. Sehingga saya berpikir dalam orientasi dengan jasa digital, kita dapat live streaming. Artinya menggunakan era digital ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lagi-lagi memang saya begitu terhad dalam hal benda-benda yang online ini. Tetapi saya berusaha belajar bagaimana orang boleh pakainya. Ya, sehingga kalau seandainya kita melakukan live streaming ini supaya orang lain diberkati, mari kita lakukan digital untuk memberkati orang lain. Saya berharap kerja di era pandemi sekarang ini, teknologi digital sangat-sangat diperlukan untuk bagaimana memberkati orang lain di luar sana. Saudara, ini merupakan satu cara kita. Mungkin cara itu belum pernah kita lakukan, tetapi tidak salah belajar, bukan? Tidak salah, tetapi fokusnya jangan Anda kehilangan fokus. Fokus yang saya nyatakan tadi dari yang pertama adalah fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan kita melakukannya dengan sekuat tenaga. Dalam arti kata belajar. Pengacara saya pernah berkata, kamu boleh tamat dalam satu institusi, berhenti belajar di dalam suatu institusi pengajian, tetapi kamu tidak boleh berhenti belajar. Wow, saya berpikir kita terus belajar seumur hidup. Belajar sampai, karena apa? Dengan belajar ada banyak Anda tahu yang selama ini Anda tidak tahu. Saya ulangi, mari kita belajar karena banyak yang belum Anda ketahui. Saya pun masih banyak yang belum saya ketahui. Artinya di sana saya dituntut untuk terus belajar. Yang terakhir saudaraku adalah berkaryalah dalam konteks melayani. Ya, dalam konteks melayani. Fokus kita bekerja, berkarya adalah konteksnya melayani Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, mari melayani dalam konteks melayani. Efesus 2 ayat 10 mengatakan begini, karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Anda hidup di dalamnya. Saudara, artinya Allah telah mempersiapkan semua pekerjaan itu untuk Anda, tetapi Anda tidak berada di tempat itu. Oleh karena apa? Kondisi Anda, situasi Anda, atau apa saja yang Anda tidak berada di tempat itu, Allah telah mempersiapkan pekerjaan itu bagi Anda. Tetapi masalahnya Anda tidak mau hidup di dalamnya. Ya, saudara, bagaimana Allah merencanakan? Sehingga saya mengajak kita, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, marilah, apapun pekerjaan Anda, kalau konteksnya melayani Tuhan, berarti Anda melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama. Ya, fokus saya adalah melakukan pekerjaan baik untuk melayani Tuhan. Pekerjaan baik yang disediakannya, apapun yang saya lakukan adalah tujuan saya untuk melayani sesama saya. Saya begitu terimajinasi ketika selama pandemi ini, saya ingin menyatakan kepada Anda, ada 2 buku yang telah kami selesaikan semasa pandemi. Kenapa boleh kita selesaikan? Oleh karena bekerja dari arti kata. Kita bekerja kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Kita bekerja untuk melayani Dia. Kalau Anda diberkati Tuhan melalui pelayanan, melalui live streaming ini, berilah komen, berilah suggest kata-kata bahwa Tuhan memberkati Anda melalui pelayanan itu. Artinya kita tidak hanya tinggal diam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini membawa kita kepada apa yang saya katakan tadi. Taburkanlah benihmu pagi hari.
Jangan memberi istirahat tanganmu di petang hari, karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Artinya berani kita mencoba apa yang belum pernah kita coba selama ini. Ya, kalau Anda dikaruniakan untuk berkarya dalam menulis, lakukanlah menulis, lakukanlah segala sesuatu, dan mungkin Tuhan menghendaki Anda berjaya melalui itu. Di sisi lain, masa pandemi ini ada banyak orang menjadi pekebun. Dia berkebun dengan caranya sendiri dan menghasilkan sesuatu yang begitu luar biasa. Saudara, itu juga memberkati Tuhan, memberkati jemaat Tuhan. Dalam arti kata, saya melihat ada banyak orang-orang yang bekerja berkebun itu, dia berikan persembahannya kepada Tuhan. Karena gereja pada masa pandemi ini sedang mengalami kemerosotan. Dalam arti kata, dari segi keuangan. Saudara-saudaraku, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini merupakan satu kehendak Allah bagi Anda dan saya. Allah tidak berhenti memberkati Anda jika kita dalam posisi melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya, dan kita melakukan dengan konteks melayani, dan yang terakhir melakukannya dengan sekuat tenaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya harap Anda diberkati. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, agar apa yang kita lakukan, kita dalam konteks berani berkarya di era pandemi. Berani berkarya meskipun pandemi masih belum berlalu. Saudara-saudaraku, saya berharap firman Tuhan ini menguatkan, mendorong kita apapun permasalahan yang kita alami. Saya mengajak kita, mari kita terus melakukannya, karena kita mau melakukan firman Allah meskipun pandemi masih ada. Tuhan memberkati kita. God bless you. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang memberikan firman-Nya kepada hamba-Mu ini untuk hamba kongsikan melalui live streaming ini. Hamba berdoa supaya mereka yang mendengarkannya, supaya mereka dikuatkan dan mereka tetap semangat bekerja, berkarya meskipun pandemi masih ada. Tuhan memberkati kami semuanya, jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, dan juga anak-anak kami yang sedang berada di rumah, dan semua keluarga kami. Kami berdoa supaya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan kami alami dan kami resapi di era pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.